wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat zuhur Masjid Ki Bagus Hadi Kusumo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, serta iman, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dapat menjalankan ibadah sholat zuhur secara berjamaah sebagai konsekuensi kita atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat kesabaran, keteguhan hati, keberanian dan kerja keras beliaulah Islam dapat sampai ke pangkuan kita semua. Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, dan beliaulah manusia satu-satunya yang pantas dan layak kita contoh, kita tauladani, baik tindakan, sikap maupun perkataan. Jamaah salat zuhur Masjid Ki Bagus Hadi Kusumo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita terkait dengan kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa ada seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, dan dia berkeinginan, berniat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disarankanlah kepada dia untuk bertanya kepada orang yang tahu terkait dengan persoalan yang telah dia hadapi. Maka dari itu ditemuilah seorang ahli ibadah. Kepadanya diceritakan terkait dengan persoalan dia telah membunuh 99 orang dan dia ingin bertobat. Apakah tobatnya itu masih diterima atau tidak? Maka jawaban dari ahli ibadah itu tidak. Dan seketika itu seorang ahli ibadah itu lantas dibunuh, sehingga genap 100 orang yang telah dia bunuh. Karena tidak puas dengan jawaban itu, maka seorang Bani Israel ini mencari seorang yang alim, seorang yang berilmu. Maka ditemuilah dia dan diceritakan terkait dengan kondisi dan apa yang kejadian yang dilakukan, sehingga dia menceritakan bahwa dia telah membunuh 100 orang dan dia mau bertobat, dan apakah tobat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka jawabannya iya, bisa diterima, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi tobatnya. Dan disarankan kepada seorang Bani Israel ini untuk pergi ke suatu tempat yang itu dinilai tempat yang lebih baik dan tempat orang-orang yang soleh. Karena seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu ini tahu bahwa tempat yang dia tempati saat ini itu penuh dengan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dikisahkan seorang Bani Israel ini menuju ke tempat yang disarankan, dan di tengah perjalanan dia meninggal, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah terkait dengan pentingnya ilmu bagi kita semua. Memang kisah ini banyak dikaitkan terkait dengan persoalan taubat, karena dipandang dari sudut seorang Bani Israel ini. Tapi ada pelajaran lain yang bisa kita ambil, yaitu dari dua orang, yaitu ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Seorang ahli ibadah yang
dari cerita ini bahwa seorang yang ahli ibadah ini karena ucapannya, karena jawaban yang diberikannya, sehingga menjadikan malapetaka bencana bagi dirinya sendiri, sehingga dia terbunuh. Dan dari ucapan dan jawabannya ini pula dia menyebabkan orang lain melakukan sebuah kejahatan. Padahal awal dari seorang Bani Israel ini datang menemuinya untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sosok lain yaitu orang yang alim dan berilmu, karena pengetahuannya, karena ilmunya dia dapat selamat, walaupun bahaya ada di depannya. Tapi karena dia karena ilmunya itu dia bisa selamat dan dia bisa menyelamatkan orang atau membawa orang kepada suatu kebaikan, sehingga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya ilmu bagi kita semua. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi diri kita, cahaya yang akan membawa kita kepada suatu kebaikan, suatu kebenaran, dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyak hadis-hadis atau firman Allah yang mewajibkan kepada kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Maka dari itu marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keilmuan kita, menambah wawasan kita, sehingga kita memperoleh ilmu, dan dengan ilmu itu kita menjadi orang yang selamat dan orang yang diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.